Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya? Masih baik ya, insya Allah. Semoga anak-anak semuanya senantiasa mendapatkan kesehatan, mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, anak-anakku semuanya, hari ini kita akan melanjutkan materi bahasa Indonesia tentang unsur kebahasaan. Tentang teks deskripsi tentang unsur kebahasaan. Hari ini tidak ada gambarnya, hanya suara saja, karena untuk menghemat nanti ukuran filenya, ya, nanti biar tidak terlalu besar. Ya, kadang-kadang ada gambarnya, kadang-kadang tidak ada gambarnya, hanya suara saja ya. Yang penting materinya tetap ada. Oke, langsung saja ya. Kemarin kita sudah sampai pada materi unsur kebahasaan ya, lihat unsur kebahasaan. Kemarin kita sudah kalimat perinci, sudah kalimat serapan, sudah kalimat atau imbuhan KPTS sudah, dan sampai apa ya, kata depan sudah, majas juga sudah ya. Sekarang tinggal penggunaan kapital dan kata umum dan kata khusus. Untuk yang pertama langsung aja ya, kita tinggal kapital, kita lanjutkan tentang kapital dan koma, apa saja yang harus. Sebenarnya aturan penggunaan kapital dan koma ini ada di buku IYD ya, IYD Bahasa Indonesia. Kalian itu di situ akan banyak aturan-aturan, tetapi hari ini kita hanya akan mempelajari beberapa saja aturan tentang penggunaan kapital dan penggunaan koma. Ini kita lihat. Yang pertama, kita penggunaan koma dulu ya. Koma, penggunaan koma dalam bahasa Indonesia yang pertama digunakan dalam memperinci suatu frasa. Coba dilihat, memperinci suatu frasa. Maksudnya apa? Coba kita lihat contohnya agar kalian paham. Pantai Senggigi berada di Kecamatan Batu Layar. Di sini ada koma. Kabupaten Lombok Barat, koma lagi, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Coba dilihat. Kenapa di sini ada koma? Karena Kabupaten Lombok Barat ini adalah kata-kata atau frasa yang dia itu fungsinya adalah memperinci frasa sebelumnya. Frasa apa? Frasa berada di Kecamatan Batu Layar. Batu Layar itu di mana? Kabupaten Lombok Barat. Jadi ini frasa ini adalah frasa tambahan. Frasa tambahan atau frasa yang tugasnya hanya memperinci saja. Seandainya frasa ini dihilangkan, itu kalimatnya masih bisa berterima. Coba kita lihat ya, kalau ini dihilangkan. Pantai Senggigi berada di Kecamatan Batu Layar, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bisa kan? Bisa. Nah, karena ini fungsinya hanya menerangkan di sini. Nah, ini menerangkan di situ ya maksudnya. Maka ini namanya memperinci, sehingga dia dikasih dua tanda koma atau diapit dengan tanda koma. Namanya digunakan dalam memperinci suatu frasa. Berarti ini untuk memperinci frasa depannya. Coba yang lainnya. Contoh yang kedua. Juminten, anak Pak Lurah, adalah wanita tercantik di desa. Anak Pak Lurah ini adalah memperinci siapa? Memperinci frasa sebelumnya, yaitu siapa? Juminten. Seandainya ini nggak ada pun kalimatnya bisa berterima. Juminten adalah wanita tercantik di desa. Bisa berterima, bisa dipahami. Lah ini hanya memperinci, memberi keterangan dari kata juminten. Maka di sini dikasih dua tanda koma. Juminten, siapa juminten itu? Anak Pak Lurah. Mungkin jumintennya ada banyak. Ada juminten anaknya Pak Suratmin, ada juminten anaknya Pak Kasno, ada juminten anaknya Bu Surti. Lah, maka juminten yang anaknya Pak Lurah adalah wanita tercantik di desa. Ini anak Pak Lurah ini sebagai keterangan dari kata juminten atau sebagai perinci dari kata juminten di depannya.
Nah, ini namanya digunakan untuk memperinci suatu frasa, maka dia harus menggunakan koma. Oke ya, bisa dipahami ya. Sekarang yang nomor 2. Penggunaan koma juga dipakai di belakang kata penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat. Awal kalimat. Coba diulangi lagi. Dipakai di belakang kata penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat. Coba dipahami. Jadi apa? Kata penghubung ini haruslah ada di awal kalimat. Ada di awal kalimat. Maka dia digunakan koma. Nah, gini. Kata penghubung itu tidak boleh di awal paragraf ya, tidak boleh di awal paragraf. Tapi kalau di awal kalimat boleh, asalkan kalimat itu tidak berada di awal paragraf. Nah, ini jika ada kata penghubung yang ada di awal kalimat dan dia tidak di awal paragraf, maka dia didahului atau diikuti dengan koma. Contohnya di sini. Ini ada, seandainya ini ada paragraf sebelumnya, terus ini paragraf kedua. Anak itu rajin dan pandai, titik, kan sudah selesai kan? Oleh karena itulah, karena ini di awal kalimat kok ada kata penghubung, maka dia harus diikuti dengan koma. Oleh karena itu, koma, dia memperoleh beasiswa sekolah di luar negeri. Oke, bisa dipahami ya. Jadi kata penghubung antar kalimat karena memisahkan kalimat sini dengan kalimat situ, ya kan? Yang terdapat di awal kalimat. Nah, ini kata hubungnya di sini, maka dia didahului oleh tanda koma. Bisa dipahami? Coba dia. Catatannya apa? Oleh karena itu, jadi dengan demikian hubungan dengan tidak boleh digunakan di awal paragraf. Ingat ya, di awal paragraf boleh. Dia harus di awal kalimat, yang kalimatnya bukan di awal paragraf. Oke, bisa dipahami? Oh ya, untuk hari ini tugasnya sama dengan minggu kemarin, yaitu mencatat. Setelah mencatat, tugas kamu adalah membuat contoh yang lain satu-satu saja. Nanti di sini ada satu, ini tambah satu lagi. Ini kamu catat, terus kamu tambahi satu tugas lagi, satu contoh lagi. Yang selain ini ya, kamu bikin contoh sendiri. Yang kedua juga sama. Jadi di buku catatan langsung kamu, jadi kalau di sini ada 2, nanti saya cek. Kalau di sini ada 2 contoh, maka kamu harus menyebutkan 3. Ini ada 1, maka kamu sebutkan yang kedua. Oke ya, bisa dipahami ya tentang tugasnya hari ini ya. Nanti langsung difoto, setor seperti kemarin. Ini tentang penggunaan koma ya, 1, 2 sudah. Sekarang kita lanjutkan. Sekarang tentang penggunaan kapital ya. Kalau tadi koma, sekarang penggunaan kapital, huruf kapital ya, atau biasa kita sebut huruf besar, meskipun itu sebenarnya kurang tepat. Yang tepat itu huruf kapital. Penggunaan huruf kapital yang pertama dipakai sebagai huruf pertama nama diri atau nama geografi. Huruf pertama nama diri atau nama geografi. Contoh nama diri itu bagaimana? Nama kamu siapa? Supatmo, maka S-nya besar. Nama kamu siapa? Irgiawan, maka I-nya besar. Nama kamu siapa? Robert, R-nya besar ya. Nama kamu siapa? Zahro, maka Z-nya besar. Sekarang yang kedua, nama geografi. Nah, nama geografi itu nama yang ada hubungannya dengan peta ya, atau nama letak geografi. Contohnya di sini ada Sumatera. Sumatera itu nama geografi dari apa? Dari pulau, maka S-nya besar. Surabaya, nah, nama geografi juga dari nama kota ya kan? Berarti S-nya besar. Ngawi, nah ini. Jublek, nah Jublek itu N apa J ya? J ya, Jublek gitu. Mungkinnya rumahnya Jublek ya. Sambil promo ini. Yang kedua, dipakai pada unsur nama geografi yang melekat pada nama diri geografi. Nama geografinya yang mana? Ini, ya kan?
Nah, unsur nama geografinya apa? Ini, itu, ini, itu, ya kan? Jawa, nama pulau, pulau Jawa, berarti Jawa ini nama geografi, pulaunya nama unsur geografi. Semuanya ditulis diawali dengan huruf kapital. Ada Selat Madura, selat ini kan unsurnya, Madura nama geografinya, maka dia digunakan atau menggunakan kata atau huruf kapital semua. Sungai Brantas. Ini semuanya ya. Brantas, Sungai Brantas, maka S-nya besar, B-nya besar. Selat Madura, maka S-nya besar, M-nya besar. Kenapa? Karena ini unsur nama geografi yang melekat pada nama diri geografi. Kalau ada nama geografinya, maka unsurnya juga menggunakan kapital. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk yang ketiga. Yang ketiga adalah ini hubungannya dengan yang nomor 2 ya. Tidak dipakai sebagai huruf pertama atau nama diri geografi yang tidak diikuti oleh nama diri geografi. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya gini. Berlayar ke Teluk atau ini kan di sini ada sungai ya, Sungai Brantas ya. Kita lihat di sungai di sini. Sungai Brantas, S-nya besar kata sungainya. Kenapa? Karena ini ada nama geografi, ya kan? Sekarang kita lihat di sini. Menyeberangi sungai. S-nya besar apa kecil? Kecil. Kenapa? Karena tidak diikuti oleh nama geografi. Nama geografinya apa? Lah sungainya sungai apa? Tidak jelas. Iya kan? Kalau di sini sungainya jelas, Sungai Brantas. Brantas kan nama unsur geografi. Maka dia menggunakan kapital S-nya. S-nya ini besar gara-gara ada ini. Kalau di sini sungai sama-sama sungai, tapi tidak ada ini sungai di mana, tidak ada unsur geografinya, maka S-nya menjadi kecil. Oke, bisa dipahami ya. Ini di sini sama, berlayar ke Teluk. Berlayar ke Teluk. Teluk mana? Lah teluknya nggak ada, unsur geografinya nggak ada, maka teluknya menjadi kecil. Berenang di danau. Danau mana ini? Nggak ada ya kan? Maka dia menggunakan huruf kecil. Tapi kalau Andi berenang di Danau Toba, nah, karena ada Danau Toba, karena unsur geografi, maka danaunya kapital, Tobanya, T-nya juga kapital. Oke, bisa dipahami ya. Ingat tugasnya adalah catat ya, mencatat terus nambah satu contoh saja, satu contoh. Sama ya, yang hampir sama dengan contoh yang saya buat. Sekarang yang nomor 4 dipakai sebagai huruf pertama atau nama diri geografi jika kata yang mendahulunya menggambarkan kekhasan budaya. Coba ini agak sulit ya. Unsur geografinya menggunakan kapital kalau kata yang mengawalinya adalah yang menggambarkan kekhasan budaya. Gampangnya gini aja guys. Contohnya ukiran Jepara. Ukiran Jepara. Ini kata Jepara kan unsur geografi. Di sini ada kata ukiran. Ini tidak sama dengan yang di sini, tidak sama. Ini karena ini kaitannya dengan kekhasan budaya atau tidak. Ukiran Jepara. Ukiran Jepara itu maksudnya apa? Ukiran khas dari kota Jepara, ya kan? Maka Jepara di sini ini menunjukkan geografi, yaitu kota Jepara. Maka ukirannya kecil, Jeparanya besar atau kapital. Tari Melayu, berarti tari khas dari Melayu, maka M-nya kapital. Tapi tarinya kecil ya, tarinya kecil. Asinan Bogor, berarti asinan khas dari kota Bogor, berarti dia B-nya kapital. Ya, bisa dipahami. Nah, untuk agar lebih pahamnya kita lanjutannya di sini ada. Lebih paham. Coba lihat. Nah, coba di sini. Bedanya yang 4 sama 5 di sini. Sama-sama.
Kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama atau nama diri geografi jika kata yang digunakan sebagai penjelas nama jenis, tidak menunjukkan kekhasan budaya. Kalau tadi kan kekhasan budaya. Asinan Bogor, berarti kan kekhasan budaya. Bandingkan dengan ini. Petai Cina sama. Ini seolah-olah ada negara Cina di sini. Berarti Cina besar. Oh, belum tentu. Coba dilihat. Petai Cina apakah itu petai khas dari Cina? Petai Cina tahu kan adik-adik? Lemtoro ya, kalian pernah makan botok lemtoro atau botok ngolom ya, botok ngolom itu loh. Sekarang kita lihat, itu nama bahasa Indonesianya itu petai Cina. Apakah petai Cina ini atau lemtoro atau ngolom ini berasal dari Cina atau khas dari Cina? Tidak dari Cina. Maka di sini ternyata Cina di sini bukan sebagai nama geografi, tetapi dia sebagai nama jenis, nama jenisnya. Memang jenisnya jenenge petai Cina, maka dia tidak menggunakan kapital C-nya. Ya, C-nya tidak menggunakan kapital. Kenapa? Karena ini nama jenis, bukan menunjukkan kekhasan dari Cina. Kunci Inggris. Ya. Apakah kunci Inggris itu kunci khas dari Inggris? Tidak, ya kan? Tidak, karena tidak, maka dia tidak menggunakan kapital. Ini berarti nama kunci Inggrisnya hanya sebuah nama alat dari bengkel, ya kan? Iya, berarti dia tidak menunjukkan kekhasan. Berarti kalau tidak menunjukkan kekhasan, ini tidak sebagai unsur geografi, sehingga ini tidak menggunakan huruf kapital. Ada pisang Ambon. Nah, apakah pisang Ambon ini pisang khas Ambon? Oh, ternyata tidak. Maka dia hanya sebuah nama buah pisang. Maka dia memang jenisnya nama jenisnya gitu, pisang Ambon. Maka Ambonnya tidak menggunakan huruf K. Beda ya sama yang tadi. Nah, sekarang biar kalian paham, coba kita lihat. Nah, ada Eropa. Salah. Kenapa salah? Ini. Nah, ini besar harusnya, ya kan? Di Bukit Barisan. Salah apa betul? Betul. Kota Madiun, betul apa salah? Betul. Selat Lombok, betul apa salah? Salah. Sungai Musi, betul apa salah? Betul. Pempek Palembang, betul apa salah? Betul ya. Ini P-nya besar, pempeknya P-nya kecil. Kenapa? Pempek khas dari mancing di sungai, S-nya besar, betul apa salah? Salah. Ayam Bangkok, ayo, betul apa salah? Ayam Bangkok kecil semua, betul. Oke ya, silahkan dicatat. Terus ini dikasih lagi satu contoh dari kalian ya, selain yang sudah saya sebutkan. Oke ya, kita lanjutkan. Ini tadi koma sama kapital sudah, maka kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu apa ini? Ya, kata umum dan kata khusus. Kata umum dan kata khusus. Kita mulai dari istilah polisemi. Poli itu banyak. Polisemi. Maksudnya apa? Polisemi adalah kata-kata yang memiliki makna atau arti lebih dari satu karena adanya banyak komponen konsep dalam pemaknaan suatu kata. Satu kata seperti kata kepala dapat diartikan bermacam-macam walaupun arti utama kepala adalah bagian tubuh manusia yang ada di atasnya. Nah, kita lihat contohnya. Guru yang dulunya pernah menderita cacat mental itu sekarang menjadi kepala sekolah SMP Proto Mas. Coba, di sini ada kata kepala. Arti kepala kan tadi ini ya.
bagian tubuh manusia yang ada di atas leher itu kan kepala. Tapi kata kepala ini ternyata bisa disandingkan dengan kepala sekolah. Maknanya apa? Bermakna pemimpin sekolah. Arti kepala ya kan? Ya, bukan lagi berarti bagian tubuh yang paling atas atau yang ada di atasnya. Oh, berarti kata kepala ini memiliki atau namanya polisemi. Kenapa? Karena satu kata maknanya beda-beda atau lebih dari satu, maknanya luas. Coba kalau ini, kepala anak kecil itu besar sekali karena terkena penyakit hidrosefalus. Nah, kepala ini artinya apa? Bagian tubuh manusia yang ada di atas. Coba sekarang ini, tiap kepala harus membayar upeti sekodi diwul kepada Ki Joko cempreng. Ternyata tiap kepala maksudnya apa? Tiap individu, ya, bukan kepala neto, enggak, tapi individu. Ini berarti kan maknanya beda. Pak Sukatro membuat kepala surat untuk pengumuman di laptop. Ini E-nya nggak ada. Laptop PC yang baru dibelinya di Mangga 1. Kepalanya apa maksudnya kepala surat? Bagian dari surat. Ternyata kata kepala ini maknanya bisa bermacam-macam tergantung kalimatnya. Nah, inilah yang disebut dengan polisemi. Satu kata tapi maknanya banyak. Oke, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya. Oh ya, tadi jangan lupa ya dibuat contohnya satu lagi. Kamu pakai kata apa? Sebentar, kita ulangi lagi. Kamu bikin satu contoh yang lain selain kata kepala, mana kata apa yang memiliki polisemi dengan menggunakan satu kata dijadikan beberapa kalimat. Ini di sini ada 4, boleh 3, boleh 4, tapi maknanya beda-beda. Oke, bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita lanjutkan kata umum dan kata khusus. Nah, ini hipernim dan hiponim. Apa itu hipernim? Kata-kata yang mewakili banyak kata lain. Kalau hiponim, kata-kata yang terwakili artinya oleh kata hipernim. Coba dilihat contohnya saja, nanti biar sebenarnya gampang kok ini. Hipernimnya apa? Hantu. Hipernimnya hantu. Yang mewakili berarti dia luas atau dia disebut kata umum. Nah, hiponimnya hantu itu apa aja sih? Ada hantu pocong, ada kantong wewe, ada sundel bolong, ada kuntilanak, ada tuyul, ada genderuwo. Ini nama-nama hantu ya. Nah, berarti hantu itu hipernim atau kata umum. Terus pocong, ini, itu, suster ngesot, tuyul, ini adalah hiponimnya atau kata khusus. Ada lagi hipernim, ikan. Hiponimnya apa? Lumba, tengiri. Banyak ikan namanya apa? Mujair, lele, sepat dan sebagainya, ya kan? Hipernim itu adalah kata umum, hiponim adalah kata khusus. Gampang kan? Gampang. Sekarang silakan dicatat. Semuanya harus ada catatannya. Terus kalian adalah bikin satu contoh lagi. Di sini nanti kasih satu contoh lagi. Di sini ada 4. Berarti nanti contoh dari kamu ada 5 ya. Ada ini ada 4 tambah 1 lagi. Oke ya, adik-adik semua, anak paham ya? Gampang materinya hari ini, tinggal sedikit. Tinggal ini saja. Silahkan dicatat dan dikasih contoh yang lain. Kita ketemu. Nanti silahkan tugasnya langsung dikumpulkan atau dikirimkan lewat foto. Ingat, nilainya semakin banyak contoh kamu semakin bagus, lengkap. Terus jangan lupa rapi. Itu nilai kamu cepat mengumpulkan, itu nilai kamu akan sangat baik sekali. Tapi kalau yang paling terlambat, tulisannya jelek, terus tidak sesuai dengan materi saya, maka bisa jadi nanti suatu saat saya suruh remedi untuk mengulang catatan semuanya. Apalagi nanti kalau pas ulangan nilai kamu di bawah KKM, bisa jadi nanti kalian akan saya suruh mencatat catatan 1 kali atau 2 kali atau 3 kali atau 4 kali atau 5 kali ya. Nah, maka catatannya silahkan diperbaiki atau dilengkapi. Terus tulisannya yang rapi. Oke, ini yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini.
silahkan membuat channelnya, silahkan dirapikan. Jangan lupa tetap semangat, jaga kesehatan. Jangan lupa juga bantu orang tua beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup, kita akhiri pembelajaran kali ini atau ketemuan kita hari ini melalui video ini. Semoga minggu depan kita masih ketemu lagi. Billahi taufik wal hidayah wa ridhal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.